alam. Nah, salah seorang ulama, Dr. Al-Qarni mengatakan, apa kata dia? Bahwa hari-hari yang kita miliki ini, ya, hari-hari yang kita peroleh ini pada hakikatnya 3 hari saja hari keberuntungan kita seumur hidup. 3 hari saja. Mana hari itu? Satu adalah hari di mana di hari itu kita mampu melaksanakan perintah Allah, kita mampu mengikuti, mengijabah, memperkenalkan seruan Allah. Itulah hari terbaik kita, dan bahkan boleh dikatakan itulah hari raya kita. Ketika Allah datang perintah, ketika datang seruan daripada Allah dan Rasulnya, dan pada saat itu kita mampu melakukannya. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi rasul iza da'akum lima yuhikum. Wahai orang-orang beriman, penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasul, sebagaimana Allah, sebagaimana Rasul penuhi panggilan Allah. Nah, ketika seseorang mampu memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Rasul, menunaikan perintah Allah, pada saat itu itulah hari terbaik kita, Pak. Itulah hari terbaik kita. Berapa banyak panggilan Allah hari ini? Perintah Allah, ketetapan Allah berapa banyak? Ya, berapa banyak dari dulu sampai hari ini? Dan berapa persen baru yang mampu kita tunaikan dalam setiap lini kehidupan? Perintah Allah, perintah Rasul. Kan masih bulan Zulhijjah. Kenapa Nabi Ibrahim dan keluarga itu begitu dikisahkan viralnya luar biasa dalam kebaikan? Karena memang dia ketika melaksanakan perintah Allah itu tidak mendua, dan itulah hari terbaiknya. Itulah hari keluarga yang terbaik, dan itulah manusia yang terbaik. Ya. Yang diceritakan kenapa? Karena di hari-hari mereka adalah penuh dengan kebaikan dan tidak mendua dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, coba kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim. Kalau berlawan dengan nafsu keinginan biasa sajalah. Ya, seperti katakanlah meninggalkan anak di tempat yang tidak ada, kalau Al-Quran mengistilahkan biwadin ghair zizar'in, di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ditinggalkan bayi baru lahir, Pak, menyusui. Ya, suami mana yang kira-kira yang tega meninggalkan istrinya di tengah gurun pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada kehidupan? Ayah mana yang akan tinggal, yang akan rela meninggalkan anaknya yang sudah lama ditunggu-tunggu, begitu lahir ditaruh di tengah padang pasir tak ada tumbuh-tumbuhan? Ayah mana? Masya Allah. Ya. Nah, bagaimana? Ini loh gambarannya Nabi Ibrahim. Ya. Rabbana inni askantu min zurriyati. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di mana? Ya. Di satu lembah. Lembah itu tidak ada tumbuh-tumbuhan. Di samping rumahmu yang mulia, ya Allah. Coba kita lihat Bapak Ibu ayatnya ini. Kan Nabi Ibrahim ini dulu kan di Palestina nih, tempat yang subur. Dia pergi ke Bakkah, nama apa itu, Mekah yang gersang. Dia sanggup tinggalkan kesuburan menuju tempat yang gersang yang tidak ada tanda kehidupan. Tapi apa? Disitulah tempat yang mulia, Mekah. Apa maksudnya diantaranya? Biarlah hidup ini susah, meninggalkan segala kenikmatan, tapi kenikmatan itu tidak ada dalam keridhaan Allah. Biarlah susah badan ini. Nah, coba kalau naluri sebagai ayah, manalah dia akan sanggup? Tapi di situ Allah ridho. Situ Allah ridho. Begitu juga dengan Siti Hajar, kan seperti, wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan aku? Berulang kali ditanya, kenapa kau tinggalkan? Kenapa kau tinggalkan? Apakah ini perintah Allah? Ketika ditanya apakah ini perintah Allah, baru Ibrahim menoleh mengatakan iya. Apa kata Siti Hajar? Kalau ini perintah Allah,
pergilah wahai suamiku. Tidak mendua dalam melaksanakan perintah. Coba ibu-ibu merenungkan Siti Hajar dulu, bagaimana Siti Hajar hari ini. Ya Bu, Siti Hajar yang dulu, ya, ibu yang merasakan naluri seorang ibu, naluri melihat anak yang masih bayi. Tapi ini perintah Allah, pergilah wahai suamiku. Coba hari ini berapa perintah yang telah sampai kepada kita yang masih kita kangkangi. Siapa hari ini yang perempuan mana yang tidak tahu bahwa menutup aurat itu wajib? Siapa yang tidak tahu? Siapa Pak yang tidak tahu? Ayah mana hari ini yang tidak tahu bahwa anak perempuannya mesti tutup aurat? Suami mana hari ini yang tidak tahu bahwa istrinya mesti tutup aurat? Tapi apa daya di hadapan istri, apa daya di hadapan anak perempuan ketika mereka melanggar perintah Allah ini? Padahal ketika dilakukan itu perintah Allah pada saat itu, itulah hari yang terbaik. Ya, itu hari terbaik Pak. Ini yang harus kita renungkan. Maka hari yang terbaik yang punya kita itu apa? Hari di mana ketika mampu melaksanakan perintah Allah. Ini ya, Masya Allah. Siapa yang tidak tahu riba itu haram hari ini? Tapi nyaman. Nabi Ibrahim, dia boyong anaknya ke tempat yang gersang agar mendapatkan keridhaan Allah. Biarlah tempat itu subur, tempat itu nyaman, tapi Allah tak ridho, mau diapain? Siapa yang tak paham Pak, riba itu adalah berlawanan dengan syariat, tapi sudah nyaman, tidak mau berpindah. Masya Allah. Inilah betapa banyak ketika manusia dalam keadaan susah, dalam artian sakitlah umpama, dia mau melakukan apa saja, bahkan berlawanan dengan agama, dia lakukan agar sehat. Siapa yang tak ingin sehat? Tapi ketika berlawan dengan perintah Allah, untuk apa gunanya? Tengok Nabi Ayub alaihissalam, ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit yang berulat ceritanya itu, datang manusia dalam bentuk iblis membawa arah. Wahai Ayub, kau minumlah ini, kau akan sehat. Tapi Ayub tahu yang dibawa itu adalah yang tak Allah ridho. Dia sanggup menolak. Kalau diminum oleh Ayub, sehat dia. Tapi dia tahu di situ tidak ada keridhaan Allah. Untuk apa? Ketika seseorang mampu melaksanakan perintah Allah, itulah hari yang terbaik. Ya. Dan terbaik. Maka kita koreksilah ke depan. Masa lalu kita koreksi perintah Allah, ke depan kita berusaha menjadikan hari yang terbaik. Yang kedua, kapan hari terbaik manusia itu? Hari terbaik manusia itu adalah ketika dia ingat dosa-dosanya. Ingat dosa-dosanya, kemudian dia takut kepada Allah, berharap rahmat Allah, kasih sayang Allah, tobat dia, tumpah air mata. Itulah air yang terbaik, hari yang terbaik. Ketika mengingat dosa-dosa. Siapa yang tak punya dosa Pak? Kullu bin Adam khata. Setiap anak Adam itu punya kesalahan. Dan orang yang terbaik itu apa? Adalah orang yang tobat daripada kesalahan. Bukan orang tak punya dosa. Siapa yang tak punya dosa? Apalagi hari ini Pak. Apalagi hari ini. Gimana kita nak menghindari dosa? Saya tak bisa mendosa. Mau pergi salat subuh aja dosa Pak. Mau pergi salat subuh aja dosa. Dosa apa? Dosa mata. Awak datang dari rumah ke masjid Pak. Bapak kan sama tahulah keadaan sampai awal. Itu belakang MP itu. Masya Allah. Turun dari bawah itu. Orang yang terbaik itu orang yang punya dosa, tapi dia menyesali. Dia ungkapkan dosanya itu.
Tapi dosa itu boleh diungkapkan kepada siapa? Bukan kepada manusia dosa diungkapkan. Kepada manusia tutup Pak serapat-rapatnya. Hari ini kita ahli masjid, sudah pakai jubah, pakai gamis, pakai koko, pakai topi, pakai sarung. Dulu jangan ditanya, cukup Allah yang tahu. Hari ini Allah muliakan kita. Orang dah tahu dengan kesalahan masa lalu, jangan diungkap lagi, jangan dibukakan lagi sama orang. Ya, bolehkah kita tutupi? Tidak boleh tutupi, tapi ceritakan sama Allah. Kepada makhluk, kepada manusia tutup rapat-rapat. Jangan bangga. Kadang kan kawan bangga pula dengan dosa. Tidak tahu kau siapa aku. Kau baru kayak gini lah. Aku dulu apa yang tak pernah kulakukan. Ini kulakukan, ini kulakukan. Bangga dengan dosanya. Padahal Allah telah tutup. Hati-hati loh. Ini bisa jatuh kepada dosa baru lagi. Mengungkap dosa kita dengan bangga. Bangga dengan dosa masa lalu. Orang sedih dengan dosa masa lalu, dia bangga. Padahal dia ada ahli masjid gitu. Nah, dosa memang tak boleh dilupakan, perlu diceritakan, tapi diceritakan kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, aku dulu seperti ini ya Allah. Ya Allah, dosaku begini ya Allah. Tumpah air mata, Bu, tumpah air mata. Maka Nabi katakan 2 tetesan yang bisa memadamkan api neraka. Apa dia? Tetesan darah ketika berada di jalan Allah perang, tumpah darah, insya Allah mampu memadamkan api neraka. Apalagi tetesan air mata seorang hamba ketika ingat dosa-dosa dia, takut dia, berharap dia akan ampunan Allah, maka tumpah air mata, itulah yang akan mengampuni, yang akan memadamkan api neraka insya Allah. Tapi kapan kita dalam posisi itu? Ya Bapak Ibu, ya Bu, kapan mata kita ini tumpah air mata? Bila Bu, ketika lagi pitina ado, tumpah air mata kita. Masalah banyak, awak sedang perlu duit, uang perlu, pinjam tetangga, pinjam ini, pindah, ada jalan keluar, baru tumpah air mata kita. Ya, nak ingat dosa kita nak tumpah. Masya Allah. Ini yang katakan hadis Nabi mengatakan, wasyarrun nas, manusia yang terburuk itu apa? Umurnya panjang tapi penuh dengan kemaksiatan. Santai aja dia. Pernah enggak kita menengok orang udah 50 tahun tapi belum sholat juga? Ada enggak? Pernah enggak nengok? Di sini insyaallah tak ada. Sudah 56 enggak juga sholat. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini dia. Orang hari yang terbaik kita tuh kapan? Ketika kita ingat dosa kita ini. Pada saat itu kita tobat kepada Allah. Ada penyesalan dengan dosa. Ya, ada penyesalan dengan dosa. Sekarang ada enggak kita menyesal ketika melakukan dosa itu? Sejauh mana coba ketakutan kita ketika melakukan dosa? Masya Allah. Maka orang-orang dahulu itu dia bawa uncang. Tahu uncang? Uncang tuh bahasa Indonesianya apa tuh? Saku yang ya, katakanlah kantong model inilah. Ketika dia melakukan kesalahan, Pak, dia ambil batu satu. Batu dimasukkan dalam saku, katakanlah saku. Berbuat maksiat lagi dimasukkan 2 batu. Maksiat lagi, dosa lagi, masukkan batu. Nanti menjelang tidur dibuka berapa batu yang ada dalam sakunya itu. Kalau 10 berarti 10 kali dia melakukan dosa. Kalau kita bikin kira-kira penuh lah mungkin saku kita nih, Pak. Nah, Masya Allah. Kalau satu sajalah dosa kita dalam 1 hari, Pak. Andaikan 60 hari ini potong 15 usia balik, 45 dosa kita. Ya. Ini 1 hari nih, 45 tahun. 45 tahun. Dalam 1 hari kita melakukan kesalahan. Umur kita 45 nih. Kali berapa jadinya tuh? Kali 12 kan? 12 tahun. 45. Nah, berapa itu? 1 tahun 360. 360 kali 45. Segitulah dosa kita kalau 1 hari. Ya. Andaikan kita berbuat dosa 1 hari saja,
60 potong 15 45. 1 tahun 360 kali 45. Segitu dosa kita mau kita bawa nanti. Pernahkah kita menyesal? Sedangkan Nabi Adam punya satu dosa dari surga turun ke bumi. Ya, satu dosa Nabi Adam turun ke bumi ini. Masya Allah. Iblis dosa pertama itu satu kan, langsung menjadi laknatullah alaihi. Kalau kita hari ini Allah minta seperti itu macam mana? Bahkan orang-orang dulu memang langsung kes ketika dosa. Tengok umat Nabi Musa. Ya, umat Nabi Musa langsung jadi kera. Kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera yang hina. Ketika melakukan kemaksiatan, Allah langsung turunkan azabnya menjadi kera. Masya Allah. Ya, untunglah kita, Allah sayang betul sama kita. Allah buka pintu tobat itu. Ya, Allah buka pintu tobat. Sekarang mau enggak kita datang ke situ? Ya, selagi napas belum sampai, walam yughargir, sampai ke tenggorokan ini, dan matahari belum Allah perintahkan terbit dari barat. Sekarang matahari terbitnya di mana? Dari timur. Besok akan Allah perintahkan matahari terbit dari barat. Ya, pergi ke timur. Nah, kalau sudah dari barat terbit matahari, maka tidak ada lagi pintu tobat. Kalau sudah disampai tenggorokan terbit, maka tidak ada lagi pintu tobat. Kalau itu belum datang, datanglah berapa banyak pun dosa. Ya, cuma sejauh mana kita menyesali. Pernah dengar kisah orang yang ikut majelis Nabi? Namanya saya lupa, sahabat juga. Ya, sahabat zaman Nabi. Hadir majelis Nabi terus ya. Kemudian kalau tidak salah namanya Sa'labah juga itu. Tapi bukan Sa'labah yang rajin sholat gitu kan, kemudian menjadi enggan berzakat, bukan itu. Ya, satu kali dia entah mau pulang atau mau pergi pulang majelis Nabi, dia terlihat betis perempuan. Terlihat Pak, bukan disengaja. Terlihat betis perempuan. Karena terlihat betis perempuan, takutnya luar biasa. Malu menghadiri majelis Nabi. Karena dia merasa bersalah, maka dia tinggalkan majelis Nabi, maka dia pergi ke satu tempat. Apa yang dilakukan? Selama 40 hari 40 malam dia tinggalkan majelis Nabi. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, ujian berat bagi sahabat Nabi itu bukan sakit, bukan miskin, bukan susah badan, tidak. Ujian terberat diantaranya apa? Berpisah dengan Rasul, itu ujian terberat. Ini ditinggalkan karena majelis, karena malu dengan apa? Dia lakukan satu dosa, menurut dia terlihat betis perempuan. Hanya itu, bukan disengaja, terlihat. Sehingga dia tinggalkan majelis Nabi selama 40 hari 40 malam. Kalau malam hari dia keluar berdoa, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya aku telah melakukan satu dosa, ya Allah. Kalau kau takkan ampuni, lebih baik kau bakar aja aku, kau azab aja aku di dunia ini. Begitu permintaannya Pak. Satu kali terlihat cuman Pak. Awak berapa kali terlihat hari ini? Aneh yang kita katakan tadi. Ini satu kali terlihat, takutnya luar biasa. Awak berapa kali Pak? 40 hari 40 malam tak berani datang. Malam hari dia bilang, ya Allah ampuni aku dosaku, ya Allah ampuni aku. Kalau kau tak ampuni dosaku, kau tunaikan azab bagiku di dunia ini. Kalau tak, ya Allah kasih tahu Nabi, biar engkau telah ampuni aku, ya Allah. Hari yang ke-40 Nabi tanya, mana si fulan? Ya, tidak ada yang tahu. Akhirnya melalui Jibril Allah sampaikan bahwa ini sahabat, dia melakukan dosa tadi itu, sekarang berada satu tempat. Ya, menyesali dosanya. Pergilah ke sana, jemput dia. Ketika dijemput, disuruh Umar bin Khattab menjemput, tidak mau pulang, tidak mau hadir di tempat Nabi. Maka dikatakan ini perintah Nabi. Terjadilah nego-nego, deal, tapi dengan catatan ada satu syarat. Apa syaratnya? Ketika sampai di hadapan Nabi, Nabi dalam keadaan sholat. Itu syaratnya. Maka nego terjadi, deal. Maka berangkatlah
Ya, berangkat. Allah takdirkan begitu sampai di tempat Nabi melakukan sholat. Allah alam, sholat isya atau sholat maghrib. Yang jelas sholatnya dijaharkan. Ketika sampai di tempat Nabi sholat, dan Nabi pada situ sedang membaca ayat tentang azab. Ya, dia baca ayat tentang azab. Menurut ini sahabat, ayat itu ditujukan kepada dia. Mendengar ayat yang dibacakan Nabi berkenaan dengan azab, dan menurut dia ini tujukan kepadanya, langsung pingsan. Ya, langsung pingsan, Pak. Kita kapan pingsan ketika membaca ayat-ayat berkaitan dengan azab tuh? Itu kan ayat yang kita baca itu kan besar-besar tuh. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu kan ayat yang luar biasa. Bercerita tentang hari kiamat, tentang bagaimana bumi ini dihancurkan, bertebaran seperti anai-anai. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, bercerita tentang kegoncangan hari kiamat dahsyat. Tapi siapa yang pingsan? Bahkan tersenyum-senyum, kata-ketawa ketika baca. Masya Allah. Ini loh penyesalan, ya, ketika air mata tumpah. Inilah hari yang terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, kata beliau, apa? Hari yang terbaik itu adalah ketika di akhir hayat kita nanti, maka amal kita Allah terima, dan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan Allah ridho dengan kita. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Kembalilah ke tempat yang ada kasih sayang yang tak pernah putus. Ya, ada pintu tobat yang tak pernah habis. Baliklah. Inilah tempatmu. Ini tempatmu. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ketika itu ada dalam diri manusia, itulah hari yang sesungguhnya. Itu hari sesungguhnya. Tapi siapa yang telah mengalami itu? Dan kita berharap tentu kita ada dalam kategori itu. Maka untuk mendapatkan yang ketiga ini, yang kedua ini yang kita biasakan. Yang satu, yang pertama, yang kedua inilah yang kita usahakan. Kenapa? Orang itu mati dengan kebiasaan, nanti akan dibangkitkan dengan apa dia dimatikan. Carilah kebiasaan terbaik. Ya, sholat malam rajin, mudah-mudahan mati dalam sholat malam. Baca Al-Quran rajin, mudah-mudahan mati ketika baca Al-Quran. Dari jalan, Masya Allah. Ya, tengoklah orang-orang dahulu mati dalam suasana yang indah. Mati yang indah itu maksudnya mati dalam Allah ridhoi. Walaupun kasat mata kita mengerikan. Ya, dibunuh Umar bin Khattab kan mengerikan tuh, tapi Allah ridho. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang kita usahakan. Ketika dalam akhir hayat kita ini yang nak kita usahakan. Berjibakulah dalam dua ini, jangan sampai lalai, apalagi di usia akhir-akhir. Kenapa? Yang Allah tengok tuh Bapak Ibu bukan di awal. Ini kabar berita gembira dari Nabi kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia itu penentunya lah di akhir. Dan iblis yang paling sibuk kapan, Bapak? Iblis yang paling sibuk itu adalah di akhir hayat. Ya, menjelang-jelang detik kematian itulah iblis yang paling sibuk. Jangan sampai manusia ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah manusia yang iblis yang paling sibuk dasar itu. Maka Bapak boleh perhatikan, ini pengalaman saya pribadi, Pak. Pengalaman saya punya orang tua, tiga lagi. Bapak saya nih, dia saya di Pekanbaru, dia di kampung. Abang saya telepon, Bapak sakit, ya, tapi dia nyuruh pulang. Cuma keadaannya tidak apa-apalah.
Nah, karena Pak sakit saya pulang juga. Ya, qadarullah memang menunggu keadaan kita sajalah takdirnya. Di penghujung kehidupan dia tuh Pak, di akhir-akhir kematian dia itu, ini pengalaman bagaimana iblis sibuk nyelang kematian. Bapak saya ini, kami dibesarkan dengan kolam-kolam ikan, kalau di Sumbar namanya tabe. Nah, kolam-kolam ikan itu. Bapak saya hobi gitu Pak. Dan di Sumbar itu ada jamban, tahu jamban? Ya, di kolam-kolam ikan itu jamban-jamban, toilet-toilet itu. Ya. Itu salah satu usaha bapak saya. Nah, hadirin berbahagia, di penghujung itulah nampak kerja. Pada saya iringi nih Pak. Pak, bapak saya termasuk guru ngaji juga. Pak, masih ingat duha? Dapat baca duha sampai ke Anas, saya iringi 3 kali saya iringi. Terlengah sedikit Pak, maka dia pegang ini tangan, diputar-putar gini ya. Saya tanya, apa itu Pak? Apa itu digitukan tangan, apa diputar-putar? Apa kata dia? Kita mau bikin tali untuk bikin jamban. Ya. Berapa tahun yang lalu kerjanya? Lebih kurang 20 tahun yang lalu. Ya. Lebih kurang 20 tahun yang lalu muncul itu di akhir hayat, dimunculkan oleh iblis. Ingatan-ingatan itu. Apa itu Pak? Padahal dari awal sudah saya iringi nih. Pak, baca duha ya, sampai Anas baca terus. Baca lagi Pak, baca lagi Pak. Selengah sedikit, maka masuk iblis tadi Pak. Mutar-mutar tangan. Apa itu Pak? Tali jamban, kita nak bikin jamban. Masya Allah. Pak, istighfar cepat. Itu bukan tali jamban, itu iblis. Baca lagi nih Pak, baca lagi ini. Baru dia baca. Akhirnya mudah-mudahan kasat mata saya khotimah Allah kabulkan, Allah benarkan pemahaman saya, penglihatan saya. Barulah dia baca kalimat Allah. Nah, saya sampaikan apa? Begitu sibuknya iblis menjelang kematian. Maka kita orang yang sehat menghadapi orang yang sakit jangan lengah. Kadang kita pula yang tak sholat sebagian manusia kan. Sebagian manusia yang nunggu yang sakit itu tidak sholat. Padahal selagi dia masih normal, akalnya masih sehat, bagaimanapun keadaan, sholat tetap wajib pada saat itu. Ya, nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah di akhir tahun. Ayo kita tatap masa depan yang akan datang ini, tahun yang akan datang ini berbeda dengan tahun-tahun Masehi. Tahun-tahun Hijriah kita merenung, berharap semoga kita dapat mengisi kebaikan-kebaikan di akan datang. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.